Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, abang kakak, insanak semuanya di mana aja berada, yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, lebih kurang 35 hari lagi kita akan tiba di hari raya Idul Adha, atau biasa juga disebut dengan Raya Haji. Seperti biasa, momen Idul Adha atau Raya Haji, ramai umat Islam yang berkemampuan untuk melaksanakan ibadah kurban. Berbondong-bondong mereka beramai-ramai untuk ibadah kurban bagi yang mampu. Nah, tetapi biasanya kita hanya terjebak kepada ritual kurban tiap tahun, tapi inti pokok, substansi, esensinya justru tidak kena. Karena inti pokok dari ibadah kurban adalah kepedulian sosial kemanusiaan, di mana ketika hari raya Idul Kurban, orang-orang yang susah makan daging, orang-orang yang sulit sekali untuk sehari-harinya makan daging, maka ketika hari raya kurban dia mendapatkan daging makan yang nyaman. Nah, sebagian ada kawan-kawan kita mungkin ya, terutama yang mohon maaf misalkan yang tinggal di komplek, mereka kurban, tapi di tempat kan orang-orang kaya yang dah biasa makan daging. Nah, jadi bahkan ada yang udah diponis lah dokter, mohon maaf, kolesterol, tak boleh lagi makan daging. Jadi ketika dipotonglah kambing, sapi di tempat tersebut ya hanya dibagikan di orang-orang yang kaya. Akhirnya dapatlah serumah ya 5 kilo, habis selesai. Dan target dari ibadah kurban itu justru tidak tercapai. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita wa at'imul ba'isal fakir, bahwa daging kurban itu ya memang untuk orang fakir. Nah, oleh karena itu ketika kita berkurban harus tepat sasaran nanti penyalurannya. Carilah orang-orang fakir, orang-orang miskin, anak yatim, para duafa, orang yang tidak mampu, diberi daging sih. Oh, payah kami nak nyarinya Pak Ustadz. Gampang. Di tempat saya berada ini, BMI, Baitul Mal Munzalan Indonesia, sudah ada datanya. Dan alhamdulillah di BMI ini, kalau Bapak Ibu ingin menyalurkan kurbannya melalui BMI, kita sudah punya datanya. Para fakir, miskin, anak yatim, penghafal Al-Quran, hamba Allah istimewa, seperti guru ngaji, kemudian tukang gali kubur, dan seterusnya, kita sudah ada datanya. Nah, insya Allah nanti kita salurkan di sini. Maka dari BMI ini ada namanya kurban double pahala. Nah, kenapa disebut double pahala? Double pahala itu pertama kita menjalankan syariat Allah, berkurban, dapat pahala insya Allah. Yang kedua, kita salurkan kepada orang yang lebih berhak untuk menerimanya. Anak yatim, penghafal Quran, guru ngaji, hamba Allah istimewa, tukang gali kubur, dan kaum duafa, dan lain sebagainya. Nah, itu nanti kita salurkan ke sini. Mereka yang menghafal Quran, mereka yang murojaah, mereka yang bersilaturahim dan sebagainya dapat pahala. Maka kita yang menyalurkannya pun dapat pahala yang sama. Nah, itulah yang disebut dengan kurban double pahala. Nah, insya Allah. Jadi Bapak Ibu bagi yang ingin menyalurkan kurbannya bisa melalui BMI Sambas, kantornya di Desa Lorong, di samping Lanting Bedar yang warna ungu. Nah, warna ungu itulah di kantornya, Baitul Mal Munzalan Indonesia. Bapak Ibu, ayah bunda, abang kakak bisa berkurban, menyalurkannya di sini. Bisa datang langsung ke Baitul Mal Munzalan Indonesia, kantornya di sini di Desa Lorong. Bisa juga melalui transfer. Nah, ditransfer aja dananya melalui nomor yang ada di bawah ini, dan hubungi konfirmasi nomor kontak yang ada di bawah ini. Insya Allah nanti ada admin yang akan feedback, akan membalasnya terkait uang yang sudah ditransfer tersebut. Nah, jadi gitu Bapak Ibu. Oh, berarti nanti kalau kami kurban di BMI, nanti kami dapat daging kurban. Oh, dapat. Karena orang yang kurban itu boleh memakan daging kurbannya, yaitu maksimal 1/3, 1/3 dari daging yang diperoleh dari hasil pemotongan itu. Jadi jangan ragu, insya Allah akan kita salurkan tepat sasaran sehingga tercapailah apa yang dikehendaki oleh Allah, yaitu wa'atimul ba'isal fakir, bahwa daging kurban yang kita salurkan
sampai kepada orang yang berhak menerimanya dan bisa memperoleh double pahala insyaallah. Selanjutnya kita akan coba jawab beberapa pertanyaan yang masuk kepada kita, yaitu pertanyaan seputar tentang kurban. Yang pertama, bolehkah kurban sekok sapi untuk bertujuh? Sekok sapi untuk bertujuh boleh. Kalau lebih dari 7 gimana? Misalkan orang 10. Kalau lebih dari 7 orang, maka kurbannya tidak sah. Tapi kalau disedekahkan sah. 7 orangnya siapa aja? Ya boleh siapa aja. Boleh umat, ayah, anak, cucu, nantu, bini pertama, bini kedua, boleh. Silakan. Kalau yang ada bininya 2, dimasukkan aja. Yang penting 7 orang. Kalau lebih jadi tidak sah kurbannya, maka dianggap sedekah biasa. Pertanyaan kedua, mana yang lebih bagus? Sekok sapi bertujuh atau sekok kambing seorang? Yang paling afdol, yang paling banyak dagingnya. Nah, kalau sekok kambing misalkan banyak dagingnya, bagus kambing seorang. Tapi kalau sekok sapi bertujuh lebih banyak dagingnya, maka bagus sekok sapi bertujuh. Nah, itu dia lebih bagusnya seperti. Karena yang intinya nanti adalah kita akan mengumpulkan daging sebanyak-banyaknya untuk dibagikan kepada orang-orang yang layak dan berhak untuk menerimanya. Begitu. Hewan jantan atau betina yang terbaik untuk dikurbankan. Yang paling baik adalah hewan jantan. Sapi jantan atau kambing jantan. Kalau yang jantan itu tidak ada, masih dibolehkan yang betina. Itu dibolehkan. Cari dulu yang laki. Kenapa yang laki yang diutamakan? Karena memang hewan yang perempuan ini kan yang betina ini bibit dia. Nah, laki cukup 1, ini kambingnya perempuan, sapinya perempuan, maka itu nanti sudah banyak melahirkan bibit-bibit berikutnya. Jadi di dunia binatang tuh boleh seperti jangankan 4, lebih dari 4 pun boleh. Tapi manusia 1 laki maksimal 4. Nah, itu pun syarat dan ketentuan berlaku. Kemudian pertanyaan berikutnya, bila pembagian daging kurban yang paling afdol? Yang paling afdol pembagian daging kurban pas hari H, Idul Adha, pemotongan. Setelah dipotong langsung dibagikan. Hari raya Idul Adha 10 Zulhijjah. Lakaiye 11 Zulhijjah, hari tasyrik 12, 13 Zulhijjah. Nah, kalau 13 Zulhijjah masuk malamnya maghrib, itu kan dah masuk 14. Kalau dah azan maghrib orang baru bagikan daging kurban atau dia baru berkurban, maka terhitung sedekah lagi tadi ya. Jadi yang paling afdal itu raya pertama kayak hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Bolehkah memberikan upah kepada orang yang tukang potong? Orang yang tukang potong sejatinya memang diupah. Misalkan sekok kambing bari 50.000, ya udah 50.000. Tidak boleh dagingnya dijadikan upah. Tapi kalau hadiah boleh. Nah, apa bedanya upah dengan hadiah? Kalau hadiah kanak bari alhamdulillah, kalau daan kanak bari daan apa-apa. Nah, namanya hadiah. Tapi kalau upah, kalau kanak bari alhamdulillah, kalau daan kanak bari ngangkat parangnya. Daan kanak bari marah dia. Itu upah. Nah, motong sapi, motong kambing itu boleh diupah pakai duit. Dia dipakai duit upahnya. Sekok kambing atau sekok sapi 50.000 upah. Tapi tidak boleh daging itu dijadikan upah. Tapi kalau dihadiahkan boleh. Nah, mari. Dan dia tidak boleh request. Yang minta potongkan pun tidak boleh request. Kalau aku minta kakinya, kalau aku minta telinganya, aku kalau minta kulitnya. Mun ada kalau yang ngomong gaya, suruh dia seorang aja motongnya. Gitu ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, boleh ke kurban atas nama orang lain? Boleh. Tapi orangnya sudah meninggal. Boleh. 2 dalilnya. Pertama, Nabi pernah berkurban, beliau membaca doa, Allahumma taqabbal min ummati Muhammad.
ya Allah terimalah kurban dari umat Muhammad. Nah, sementara umat Nabi Muhammad waktu itu dah banyak yang meninggal, tapi beliau berkurban atas nama umatnya. Yang kedua, dalilnya ada seorang sahabat Nabi bernama Sa'ad, ya Rasulullah, ummi matat, ibu saya telah lama meninggal, afa atasaddaqu anha, bolehkah aku bersedekah atas nama dia? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah, pahalanya sampai. Jadi kalau sedekah sampai, maka kurban pun juga sampai pahalanya. Gitu ya. Jadi boleh berkurban atas nama orang lain. Nah, di BMI Baitul Mal Munzalan Indonesia ini boleh kalau bapak, ibu, ayah, bunda, abang, kakak ingin kurban atas nama almarhum atau almarhumah umatnya, tulis aja nama bin atau bintinya. Kalau laki bin, kalau perempuan binti. Nah, nanti kirim konfirmasi ke nomor admin yang panitia kurban di Baitul Mal Munzalan Indonesia. Pertanyaan berikutnya, bolehkah pemilik makan daging kurban? Maksudnya orang yang kurban bolehkah menerima dagingnya? Boleh, maksimal sepertiga. Ya, jadi kalau ada 9 kilo dagingnya, maka dia dapat 3 kilo. Boleh. Gitu. Kalau daan diambil gimana? Lebih boleh lagi. Karena itu hak iya, boleh diambil, boleh juga daan. Namanya hak. Pertanyaan terakhir. Apa kriteria hewan yang bagus untuk dikurbankan? Kriteria hewan yang terbaik, yang tidak cacat, yang kemudian jangan terlalu kurus, kemudian jangan yang pincang, lalu jangan yang sakit. Karena kita harus memberikan yang terbaik. Harus memberikan yang terbaik kepada orang lain. Jangan sampai kita sendiri nak makannya pun tidak mau, baru nak diberikan ke orang. Ngambil kuih di kulkasnya berikan ke Pak Ustadz daripada basi. Ada nak basi baru ingatkan Ustadz. Harusnya yang bagus yang diberikan, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Itulah seputar tanya jawab tentang kurban. Mudah-mudahan Bapak, Ibu, ayah, bunda, abang, kakak dilapangkan oleh Allah rezekinya sehingga bisa kurban tahun ini, begitu juga tahun-tahun berikutnya. Mudah-mudahan Allah lapangkan rezeki kita, tiap tahun kita bisa berkurban insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.